Inilah catatan seorang empu tentang fungsi guna atau filosofi luk pada keris. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu filosofi ya. Jadi untuk mengetahui istilahnya salah satu esoterik dari sebuah keris ya, terutama filosofinya ya. Dan ini memang bukan dari buku manapun yang pernah teman-teman baca, tapi ini memang dari catatan seorang empu, yaitu Empu Haryo ya. Jadi memang kebetulan saya dulu sempat membaca dan diizinkan memoto ya. Jadi selain kita melihat dapur, kalau dapur lebih spesifik, ataupun melihat pamornya, kira-kira ini keris ini dibuat tujuannya untuk apa, itu kita bisa melihatnya dari looknya. Jadi lurus atau looknya ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi memang selain kita bicara dari istilahnya buku yang biasanya membahas tentang dapur ya, dapur sebuah keris. Jadi dapur ini misalnya tilam UP, doanya atau harapannya lebih ke arah mana, misalnya ketentraman seperti itu ya. Terus yang kelat lebih ke arah mana, atau kita melihat pamor satu keris, misalnya kalau keris udan mas itu lebih ke karjeken kayak gitu. Kita bisa jadi melihat atau filosofi sebuah keris itu dari looknya. Nah, yang akan saya bahas ini sekali lagi jadi dari catatan Empu Haryo ya, yang kebetulan saya pernah foto dan sebenarnya saya juga mencatat juga ya. Nah, ini akan saya buka. Jadi yang pertama ya, jadi untuk keris lurus sebenarnya kan ada banyak dapurnya ya. Cuma secara garis besar, jadi keris yang bentuknya lurus itu lebih ke kemantapan hati ya, jadi kekuatan mental atau keyakinan hati yang lurus, itu filosofi dasarnya. Untuk lebih spesifiknya melihat dapurnya, misalnya kalau kayak brojol untuk agar mudah melalui berbagai proses atau permasalahan ya, atau menghadapi permasalahan atau melancarkan urusan. Kalau tilam UP lebih ke istilahnya katentreman, terutama dalam rumah tangga, jadi seperti itu. Nah, secara garis besar untuk lurus itu lebih ke kemantapan hati atau keyakinan hati ya. Jadi seperti itu. Untuk berikutnya adalah look 3. Look 3 ada banyak jenisnya ya. Jadi mulai istilahnya kayak jangkung mayang gitu. Jadi macam-macam ya look 3 itu. Tapi secara garis besar untuk keris look 3 itu filosofinya adalah melindungi atau menjaga, juga jangkungi istilahnya. Itu yang keris look 3. Berikutnya adalah keris look 5. Untuk keris look 5 ini sebenarnya lebih jadi diperuntukkan atau filosofinya untuk ke ngelmu ya, lelaku atau cocok untuk mereka yang sedang belajar atau mempelajari sebuah ilmu atau mengajarkan. Jadi biasanya salah satunya adalah dalang, itu pegangannya Pendowo Cinarito. Jadi seperti ini. Jadi look 5 itu memang lebih ke ngelmu atau lelaku, atau ketika kita mempelajari sesuatu atau kita mengajarkan sesuatu, itu look 5, filosofi look 5. Berikutnya adalah look 7. Look 7 sendiri juga ada banyak ya, ada look 7 ya. Mungkin teman-teman kenal kayak Carubo kayak gitu ya, Kitang Soko dan macam-macam ya, atau Sempono look 7 gitu. Tapi secara garis besar untuk keris look 7 itu filosofinya itu adalah lebih ke kejujuran dan tolak balak. Berikutnya adalah look 9. Untuk look 9 ini ke happiness ya, atau ketentraman, kebahagiaan. Jadi seperti itu look 9. Berikutnya adalah look 11. Look 11 mungkin yang terkenal temennya Sabuk Inten atau dan yang lain-lain ya, ada Sabuk Tampar atau dapur yang lain. Tapi secara garis besar untuk look 11 itu filosofinya atau doa harapannya itu lebih ke kemuliaan dunia atau ke harta. Jadi seperti itu ya. Makanya contoh yang paling populer di keris look 11 adalah Sabuk Inten. Berikutnya adalah yang look 13. Look 13, keris look
13 ini filosofinya atau doa harapannya itu lebih ke kewibawaan, kepemimpinan kayak gitu ya. Jadi mangku pangwoso istilahnya ya, kekuasaan, lebih ke kekuasaan untuk Lulut 13. Yang terkenal udah kayak Sengkelat ya, kayak Lulut 13 itu. Dan lain-lain, kayak Korowelang dan yang lain-lain itu Lulut 13. Terus yang Lulut 15 atau yang ke atas itu jenis Kolowijan. Itu memang ada tujuan khusus, biasanya orang dengan kelebihan khusus, kemampuan khusus atau profesi khusus, misalnya seniman dan yang lain-lain. Nah, mungkin itu saja ya tentang filosofi Lulut. Tapi ini yang dari catatan seorang empu ya, yaitu Empu Haryo. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.